Hai, saya Farhan dari 3D Art Indonesia. Jadi untuk video series kali ini, kita akan membuat weapon and armor. Kita akan membuat warhammer dan juga shield. Untuk warhammer, kita akan melakukan step by step tutorial pada video kali ini. Sedangkan untuk rough shield, kita akan membuat di video yang lainnya. Jadi, jika teman-teman baru pertama kali menggunakan Blender, maka video ini akan menjadi video yang tepat bagi teman-teman. Jadi kita langsung saja membuat Warhammer. Oke, jadi ini adalah tampilan utama atau halaman utama dari Blender. Jika teman-teman pertama kali membuka Blender, ini adalah Blender versi 2.9.3. Jadi untuk sekarang, untuk membuat Warhammer, saya terinspirasi dari Warhammer, akan menggunakan Blender versi 2.9. Jadi saya akan menerangkan sedikit tentang fungsi-fungsi sederhana atau fungsi-fungsi yang sering kita pakai di Blender untuk membuat beberapa 3D modeling, baik itu untuk aset game maupun arsitektur. Jadi di tampilan atas, di sini ini adalah menu bar. Teman ada file seperti biasa, bisa save. Lalu di sini ada render atau shortcutnya F12, ada render animation. Kemudian di sini ada beberapa preset untuk interface-nya. Jadi kita berada di layout. Jika teman-teman pergi ke misalkan shading dalam melakukan memberikan tekstur, maka kita bisa klik shading di sini, maka tampilannya akan berubah. Tapi tenang saja, kita akan perlahan-lahan tentang bagaimana fungsi dari setiap channel yang ada di sini, setiap fungsi. Pertama ini adalah kedua ya. Pertama tadi kita udah. Kedua ini adalah 3D viewport, di mana kita bisa melihat objek 3D kita, dan hampir 90% kegiatan kita akan berada di 3D viewport. Lalu di sini ada channel kedua atau layer kedua, teman-teman bisa menghapusnya dengan jika kita pergi ke pojok sini, ini nanti secara otomatis kursornya akan berubah. Maka kita bisa klik and drag ke bawah. Nanti akan ada tanda panah. Jika teman-teman perhatikan di sini, ini ada tanda panah ke bawah. Jika kita rilis lepas, maka ini akan hilang. Sebelumnya saya akan mengaktifkan screencast-nya supaya teman-teman tahu shortcut yang akan saya gunakan di video kali ini. Selain menghapus channel, saya sebutnya channel ya. Ini channel untuk 3D viewport, dan ini channel untuk melakukan pengeditan di sini. Lalu di sini ada channel layer. Jika kita ingin menambahkan channel, kita cukup pergi ke setiap pojok dari channel. Misalkan saya ingin split channel ini menjadi dua bagian, kiri kanan, maka saya bisa pergi ke pojok kanan atas di sini. Nanti otomatis simbol kursornya berubah menjadi tanda plus, atau bisa juga lewat bawah sini tanda plus. Teman-teman klik lalu drag ke kiri, maka di sini akan split channel yang menjadi dua bagian. Di sini kita juga bisa mengganti fungsinya menjadi shader editor untuk texturing dan sebagainya. Jika ingin menutupnya, kita tinggal klik lalu geser ke samping, nanti ada tanda panah ke kiri. Artinya kita akan menggabungkan channel yang ini ke sebelah kiri. Maka klik and drag, nanti akan bergabung. Selain channel 3D viewport, di sini kita ada layer seperti halnya Photoshop. Ini ada cube,
kita juga bisa menyeleksi objek lewat layar. Kita bisa mengorganisirnya di sini. Kemudian di sini ada fungsi editor ya. Ini jika teman-teman ingin men-switch misalkan render engine dari Eevee ke Cycles di sini. Lalu di sini juga ada pengaturan kanvasnya untuk render, ini untuk video, ini untuk pengeditan kamera. Ini sebenarnya kontak sensitif ya teman-teman. Jika saya klik di bagian box, maka di sini tampilannya akan sedikit berbeda. Jika saya klik kamera, maka di sini akan lebih sedikit dan muncul simbol kamera. Jika saya klik lampu, di sini ada berubah settingan untuk lampunya. Setelah kita mengetahui fungsi setiap channel, untuk menseleksi objek, teman-teman bisa klik objeknya atau drag seperti halnya pada software yang lainnya. Saya akan menghapus kedua objek ini, yaitu lampu dengan kamera. Caranya, teman-teman bisa klik objek, lalu tekan delete pada keyboard. Atau teman-teman bisa tekan X, lalu delete. Untuk menyeleksi dua atau lebih objek, teman-teman bisa menggunakan Shift key. Jadi, klik objek, tekan Shift, lalu klik objek yang lainnya. Maka dia akan menyeleksi lebih dari satu. Saya akan hapus kameranya. Lalu kemudian kita akan melakukan grab, yaitu perpindahan objek. Untuk memindahkan objek, teman-teman bisa menekan shortcut G pada keyboard. Lalu kita bisa menggerakkan objek ini secara bebas. Tetapi jika kita ingin menggerakkan objek pada arah tertentu, aksis tertentu, misalkan yang X ini yang merah, teman-teman bisa menekan G lalu X. Maka pergerakan dari objek ini akan ke lock untuk sumbu X. Begitu halnya dengan sumbu Y, G grab, kemudian Y, maka ini akan ke unlock. Tetapi jika misalkan kita hanya ingin menggerakkan objek hanya pada sumbu X, Y, tanpa Z, teman-teman bisa menekan G, lalu Shift Z. Ini artinya kita akan melakukan pergerakan pada objek melalui X dan Y saja. Jadi G, Shift Z untuk selain sumbu Z. Maka box ini akan bergerak ke sumbu X dan Y saja. Kemudian scale. Scale kita bisa menekan shortcut S pada keyboard. Maka ini akan scale. Kemudian untuk scale sumbu X, teman-teman seperti halnya pada pergerakan, kita menekan S lalu misalkan X, yaitu scale untuk sumbu X. Lalu scale Y, maka ini akan scale ke arah sumbu Y. Lalu S, Shift Z atau Shift X untuk melakukan scale selain sumbu X. Maka dia akan bergerak antara sumbu Y dan Z saja. Setelah scale, kita akan melakukan rotasi. Untuk rotasi, teman-teman bisa menekan R untuk rotasi pada keyboard. Tekan R untuk rotasi ke berbagai arah. Lalu R, X untuk rotasi ke sumbu X. RY untuk rotasi ke sumbu Y.
seperti itu. Setelah kita mengetahui 3 pergerakan dasar yang ada di Blender, saatnya kita akan belajar mengenai yang kita bahas atau singgung sebelumnya, yaitu Edit Mode. Kita pergi ke Edit Mode dengan menekan Tab. Pada Edit Mode, kita dihadapkan oleh 3 opsi. Di sini ada Vertex Select, kemudian Edge Select, dan Face Select. Vertex Select memungkinkan untuk menyeleksi setiap dot-dot yang ada di dalam box. Kita juga bisa melakukan pergerakan pada edge dengan menyeleksi kedua titik vertex atau dot yang ada di objek. Tetapi akan lebih baik jika kita pergi ke menggunakan Edge Select. Di sini kita bisa menyeleksi setiap garis atau edge yang ada di box. Untuk menyeleksi bagian face, kita juga bisa menggunakan Edge Select dengan menyeleksi keempat sisi, keempat garis yang mengelilingi face. Di Vertex Select juga kita menyeleksi dot-dot yang mengelilingi face. Atau yang paling mudah adalah kita menggantinya ke Face Select. Di sini kita bisa menyeleksi face dengan lebih mudah. Di sini untuk merotasi saya menggunakan middle mouse pada mouse, middle mouse pada mouse. Kemudian untuk geser ke kiri kanan, saya menekan hold, menekan shift sambil middle mouse. Ini atas bawah, kiri samping, kiri kanan. Lalu ada scroll wheel untuk zoom in, zoom out. Kemudian selanjutnya, pada tutorial ini kita akan membahas atau membuat Warhammer seperti yang telah kita sebut di awal. Pertama, yang akan kita pelajari adalah bagaimana mengedit Warhammer dari scratch, dari nol objek, kemudian melakukan texturing pada shading, dan juga akan melakukan render pada menggunakan cycles. Di sini saya menggunakan GPU karena di komputer saya menggunakan GPU. VGA, jika teman-teman di laptop atau komputer tidak memiliki GPU atau VGA, maka bisa menggunakan CPU. Di sini saya akan menggunakan GPU. Pertama, saya akan mengirimkan objek referensi Warhammer ini. Kita akan membuat palunya saja. Untuk shieldnya, teman-teman bisa cek tutorial yang ada di pojok kanan atas ini. Saya akan menambahkan atau memasukkan image tadi ke dalam Blender untuk referensi. Caranya adalah saya akan men-split ini menjadi 3 bagian, menjadi bagian yang lain. 2 dimensi dari objek 3 dimensi yang kita buat di sini. Selain itu, pada UV Editor kita juga bisa menambahkan image ya. Di sini saya akan sedikit ke kiri, lalu di sini teman-teman notice ada open. Teman-teman hit open, lalu kita cari di mana image kita simpan.
Ini adalah image yang akan kita buat. Saya akan delete objek cube ini. Lalu saya akan masuk ke perspektif top view. Di sini teman-teman bisa ke view, lalu viewport. Di sini ada front untuk di perspektif front view, lalu ada top, button, dan yang lainnya. Teman-teman juga melihat di sini ada shortcut yang bisa kita gunakan. Sebelumnya saya sempat mengubah letak dari shortcutnya. Mungkin akan sedikit berbeda dengan shortcut yang ada di komputer atau laptop teman-teman. Kita tekan 1 untuk masuk ke front view. Di sini teman-teman bisa melihat front ortografik, artinya saya berada di perspektif bagian front depan. Di sini kita akan membuat hammer. Pertama saya akan membuat gagangnya terlebih dahulu. Untuk menambahkan objek, teman-teman bisa Shift A. Di sini ada berbagai macam opsi yang kita bisa lakukan atau tambahkan ke dalam scene. Ada light di sini. Lalu ini ada light probe, ini ada mesh dan yang lainnya. Di sini saya akan menambahkan silinder karena jika kita lihat gagang dari Warhammer ini silinder bentuknya. Jadi kita akan cari silinder. Kemudian pada add cylinder yang berada di pojok kiri bawah ini, kita akan mengganti dari cup fill type-nya dari end gone menjadi nothing. Maka kita bisa melihat tengah atau penutup dari silinder ini hilang. Di sini saya juga akan menurunkan nilai vertices. Di sini ada 32 vertices. Jika teman-teman perhatikan di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Jika dihitung-hitung ini ada 32 vertices untuk bagian front. Di sini saya akan mereduksinya menjadi sekitar 16. Atau mungkin sebenarnya tidak ada nilai yang pasti ya. Saya hanya ingin membuat objek ini terlihat lebih ringan di komputer. Jadi semakin banyak verticesnya setiap objek, maka ini akan mempengaruhi performa dari viewport ya, laptop kita atau komputer kita. Di sini saya akan kembali ke front orthogonal, front view. Lalu saya akan men-scale-nya. Tekan S, Shift Z untuk selain sumbu untuk Shift Z selain sumbu Z. Di sini. Saya akan scale-nya kira-kira seperti ini. Lalu saya akan scale ke arah sumbu Z. Seperti ini. Di sini saya akan membuat bagian bawahnya terlebih dahulu. Jika kita pergi ke edit mode, sini dengan menekan tab atau bisa juga lewat tools ini, edit mode. Kemudian kita akan pergi ke edge select. Karena kita akan bergerak di edge select sini. Jika kita menyeleksi bagian bawahnya, teman-teman pasti notice bahwa jika kita merotasinya, maka ini hanya terseleksi setengah dari bagian silinder kita. Oleh sebab itu, untuk menyeleksi bagian belakangnya juga, kita akan berpindah dari solid view ke wireframe. Di sini kita berada di solid view. Teman-teman bisa menekan Z pada keyboard untuk shortcut. Atau teman-teman juga bisa mengaksesnya melalui icon yang berada di pojok kanan ini. Kita berada di viewport shading, kita menggantinya ke viewport shading yang wireframe. Atau shortcutnya
adalah Z. Di sini saya akan menyeleksi bagian bawahnya. Jika kita perhatikan dan pergi ke solid view, maka bagian belakangnya juga sudah terseleksi. Kita kembali ke wireframe. Di sini saya akan extrude, menekan E, lalu Z untuk extrude ke arah sumbu Z. Kemudian saya akan tekan S untuk scale, kira-kira seperti ini. Lalu saya akan extrude lagi, Z, terus ke bawah. Saya akan scale. Di sini jika kita perhatikan bahwa dia agak runcing ke bawah, tetapi runcing lagi di sini. Oleh sebab itu, kita akan menambahkan loop cut, atau bisa juga teman-teman pergi ke grab sini lalu extrude lagi seperti ini, bisa in scale seperti ini juga bisa. Kita juga bisa melakukan loop cut. Jadi ketika kita sudah berada di misalkan akhir di sini, lalu kita lupa di sini ada benjolan atau lekukan, kita bisa melakukan loop cut, yaitu dengan Ctrl R pada keyboard. Nanti di sini ada, jika teman-teman klik, di sini akan ada garis tambahan. Lalu kita akan scale, kira-kira seperti ini. Oke. Lalu saya akan extrude lagi. Ini akan lebih runcing. Setelah bagian bawah kita buat, mungkin ini agak sedikit ke bawah. Oke. Setelah bagian bawah kita buat, kita akan masuk ke bagian leher dari gagang di sini. Saya menekan Shift lalu middle mouse grab ke bawah. Sama seperti sebelumnya, kita akan pergi ke edit mode, edge select, lalu extrude, scale, extrude lagi, seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat kepala dari hammernya, dari palunya. Di sini saya akan menggunakan cube. Di sini saya menempatkan 3D viewport, mouse 3D viewport saya di sini. Teman-teman bisa menekan Shift, lalu klik kanan atau right click, maka di sini 3D-nya atau origin-nya akan berpindah. Apa fungsi dari origin ini? Jadi jika kita klik di sini lalu menambahkan objek, maka objek itu akan berada di sekitaran objek 3D ini. Lalu cube, di sini cube. Lalu saya akan scale down. Seperti ini. Untuk besarnya saya kira seperti ini ya. Jika kita melakukan pergerakan misalkan G lalu sumbu Z dan teman-teman merasa pergerakan ini terlalu cepat, untuk memperlambatnya kita bisa sambil menekan Shift pada keyboard, maka pergerakan dari viewport atau objeknya akan sedikit lamban. Kemudian kita akan membuat bagian belakangnya dari hammernya. Saya akan pergi ke edit mode, lalu edge select. Saya akan menyeleksi bagian belakangnya.
atau mungkin ini agak sedikit seperti ini. Oke. Edge select, lalu kita extrude dengan menekan E, lalu scale seperti ini. Jika teman-teman perhatikan, nanti akan terlihat seperti ini. Lalu extrude lagi ke bagian belakang. Oke. Setelah bagian belakang dibuat dan merasa ini terlalu pendek, kita bisa memperpanjangnya dengan menyeleksi bagian sebelah sini, lalu J dan sedikit geser ke belakang, ke kiri. Kemudian kita akan membuat bagian sebelah sininya sama seperti bagian belakang. Kita seleksi bagian depannya, lalu extrude, kemudian scale agak sedikit lebar, lalu extrude lagi, extrude lagi, scale, extrude lagi. Oke, kira-kira seperti ini. Jika teman-teman merasa shadingnya terlalu flat, tidak melihat bagian lekukan 3D-nya, teman-teman bisa melakukan pengeditannya di shading, lalu aktifkan cavity dan juga shadow. Maka ini akan terlihat lebih jelas bentuk dari objek yang kita buat. Selanjutnya kita akan membuat ininya. Jika diperhatikan bahwa yang tengah ini dia agak sedikit masuk ke dalam dan juga sebelah sininya. Oleh sebab itu kita akan melubangi daerah sebelah sininya dan ininya. Sebelum kita mulai, karena kita tahu bahwa objek ini itu akan memiliki bentuk yang sama yang berada pada belakang objek hammer ini, saya akan melakukan mirror pada kepala kapak ini. Saya pergi klik objek, ke edit mode, lalu tekan R untuk Ctrl R untuk loop cut. Saya klik, kemudian saya pergi ke wireframe dan menghapus bagian sisi kirinya, lalu X, vertex, vertices, maka akan terlihat seperti ini. Lalu kita pergi ke gambar obeng ini, Google ini, yang disebut dengan modifier properties, lalu add modifier, pilih mirror. Di sini kita akan memirror ke sumbu Y. Jadi kita ganti dari X-axis menjadi Y-axis. Nanti akan terduplikat seperti ini. Jadi apapun yang kita edit pada bagian kiri ini, maka akan tercermin atau terefleksi ke bagian kanan. Jadi kita tidak perlu mengedit hal yang sama berulang 2 kali. Jangan lupa untuk aktifkan clipping. Apa fungsi dari clipping ini? Jika kita nonaktifkan clipping, jika saya seleksi bagian tengahnya di sini, jika saya grab lalu ke sumbu Y, maka teman-teman perhatikan ini akan lepas. Dan ketika saya satukan, maka ini kadang lebih ya. Di sini saya akan satukan, maka ini akan sangat susah. Oleh sebab itu kita akan mengaktifkan clipping. Jadi dalam posisi seperti ini, kita aktifkan clipping, dan ketika kita dekatkan pada objek yang satunya, maka ini akan menempel persis. Itu fungsi dari clipping. Kita aktifkan untuk sekarang. Kita akan melakukan insert.
Di sini jika pergi ke edit mode, lalu pilih face select, saya menekan numpad 3 untuk face select shortcutnya. Klik face-nya lalu tekan I pada keyboard untuk insert. Kira-kira setebal ini. Lalu saya akan extrude ke belakang. Sama halnya dengan sebelah sini. Insert lalu extrude ke belakang. Jika kita perhatikan bagian sampingnya, kita bisa melihat refleksi di sisi yang lainnya. Pada edit mode, kita akan menyeleksi bagian atas dari gagangnya. Saya menggunakan edge select, lalu shift D untuk menduplikat, lalu Z untuk berpindah ke atas ini ya, dipindahkan. Lalu saya ke top view. Kemudian saya akan menyesuaikan dengan ukuran yang bawah, sebelah sini. Lalu saya ke front view. Lalu saya extrude sedikit. Kemudian extrude lagi. Scale. Extrude. Kira-kira terlihat seperti ini. Oke, lalu kita sudah selesai untuk membuat kepala dari gagang. Selanjutnya kita akan melakukan texturing pada objek hammer. Untuk melakukan texturing, kita akan berpindah dari layout ke shading, atau teman-teman juga bisa melakukan texturing di dalam channel layout. Tetapi karena ini untuk tutorial, kita akan pergi ke shading. Ini adalah tampilan channel shading. Jadi kita bisa melihat material preview. Untuk solid, kita akan solid terlebih dahulu. Pertama, saya akan memberikan material pada gagang dari kapak ini, dari palu ini. Agar membuatnya lebih terlihat enak, saya akan mengisolasi bagian tangannya dengan menekan numpad slash pada keyboard. Setelah terisolasi, di sini kita bisa melihat hanya bagian gagang dari hammer aja yang tersisa. Untuk mengunhide-nya, kita hanya tinggal menekan numpad slash sekali lagi. Oke. Di sini saya akan berpindah dari solid view ke render. Di sini kita melihat masih belum bisa melihat apa-apa karena kita belum menambahkan cahaya. Untuk menambahkan cahaya pada background, teman-teman bisa pergi ke World Properties, lalu bisa mengubah color di sini. Tetapi saya tidak akan melakukan itu, saya akan menggunakan HDRI. Di sini, pada objek, teman-teman klik, lalu ganti ke World. Maka di sini ada node baru. Kita akan memasukkan HDRI yang sudah saya download sebelumnya. Teman-teman bisa menemukannya di file asset yang saya sertakan di deskripsi. Di sini ada Moonbachtal Riverbank. Untuk memasukkannya ke Blender, kita harus menggunakan environment texture. Untuk memunculkan environment texture, kita ke Shift A di sini, lalu search, kita ketik environment texture. Kita klik open.
lalu search di mana file HDRI kita simpan. Di sini sudah masuk. Saya akan colokkan dari color ke color. Maka secara otomatis HDRI ini meliputi bagian background dari objek. Saya akan membuatnya ini transparan. Caranya, pergi ke render properties, pilih film, lalu di sini teman-teman bisa melihat transparan. Ketika saya cek, maka belakangnya akan transparan. Ini sangat berguna untuk membuat gambar PNG agar belakangnya itu transparan. Lalu kita akan switch lagi dari work object karena kita akan memberi tekstur pada objek. Untuk objek gagang, kita akan membaginya menjadi dua bagian. Yang pertama itu adalah kayu di bagian sini, lalu ada metal di bagian atas dan juga bawah. Untuk menambahkan material, pertama kita harus mengunwrap objek terlebih dahulu. Ada dua jenis tipe. Yang pertama itu menggunakan auto generate atau fitur otomatis yang sudah disediakan oleh Blender, atau kita mengunwrapnya secara manual. Di sini saya akan menggunakan metode yang otomatis agar teman-teman bisa lebih gampang untuk melakukan texturing. Di video selanjutnya mungkin saya akan membuat video khusus tentang bagaimana cara unwrap secara manual. Tapi kali ini kita akan menggunakan metode yang otomatis. Klik objek yang akan kita unwrap, lalu pastikan kita melihat skalanya itu XY-nya 1. Karena kita di sini skalanya bukan 1, baik X, Y, dan Z, maka kita akan men-scale-nya terlebih dahulu. Caranya dengan Ctrl A, di sini kita memilih rotasi dan skala, atau juga skalanya saja tidak apa-apa karena di sini kita hanya mereset skala. Terkadang kalau rotasinya juga berubah bukan 0 dan skalanya bukan 1, maka kita harus melakukan reset secara keseluruhan ya, rotasi and scale. Jadi pada kasus ini kita hanya menggunakan scale karena rotasinya X dan Y dalam keadaan 0 derajat dan itu berarti benar. Oke, setelah kita mereset skala, kemudian kita pergi ke edit mode, lalu seleksi objek dengan menekan A, lalu pergi ke UV. Di sini teman-teman pilih Smart UV Project untuk UV generate secara otomatis. Di sini ada angle limit 66 derajat, ini default saja, tidak apa-apa. Lalu island margin. Di sini saya menggunakan island margin 0,02. Apa fungsi dari island margin nanti akan saya jelaskan. Lalu untuk sisanya kita default saja. Kemudian kita hit OK. Pada bagian pojok kiri, kita akan rubah dari editor type ini menjadi UV editor. Jika kita perhatikan atau zoom, di sini teman-teman melihat ada gap antar margin. Satu paket ini disebut dengan margin. Jadi ini ada 1, 2, 3, 4 margin yang ukurannya panjang dan sisanya margin-margin yang kecil. Jarak antar margin, jika perhatikan di sini, jarak terdekat antar margin ini yang bernilai 0,02 yang sebelumnya kita input ke dalam Smart UV Project. Jika kita nolkan island margin ini, maka mereka akan saling menempel. Seperti ini. Saya akan balikkan lagi menjadi 0,02. Apakah kita harus selalu merubah angka ini menjadi 0,02? Sebenarnya tidak. Ini
angka yang bebas, tapi terkadang di dalam industri game kita memerlukan yang namanya backing. Untuk backing kita disarankan adanya gap antar margin. Jadi biasanya 0,01, 0,02 sudah cukup. Atau tergantung situasi. Di sini saya akan memberikan tekstur. Ada 2 tekstur, bagaimana cara memisahkan antara tekstur ini? Pertama saya akan new tekstur di sini, plus icon. Lalu teman-teman bisa hit new di sini atau di sini, sama saja. Nanti akan muncul node baru. Saya akan beri nama di sini wood untuk kayu. Lalu saya klik plus icon, new, saya beri nama metal. Di sini saya akan membagi setiap material ke setiap bagian. Pertama, saya akan ke edit mode. Lalu seleksi bagian mana saja yang nantinya akan bertekstur kayu atau wood. Assign, lalu wood, assign. Kita cek lagi, sekali lagi. Wood bagian gagangnya, berarti sisanya adalah metal. Oke. Seperti itu untuk memisahkan antar tekstur dalam satu objek dalam Blender. Di sini saya masuk ke render mode. Pertama saya akan memberi tekstur wood pada gagangnya. Saya pilih wood pada material properties di sini. Lalu saya akan memasukkan beberapa node. Di sini jika teman-teman memiliki file asset maka memiliki semua file yang ada di sini. Saya akan minimize. Lalu saya akan pilih wood rough atau wood yang kasar untuk gagang ini. Ada 4 jenis tekstur. Yang pertama adalah color. Color ini hanya untuk memberi warna pada objek. Seperti ini. Kemudian ada yang namanya roughness. Roughness ini untuk menentukan seberapa kasar atau mengkilapnya suatu objek. Dan pastikan untuk selain color itu color space-nya kita ganti menjadi non-color. Jadi hanya color saja yang color space-nya sRGB. Selain itu non-color. Kita akan masukkan dari color ke roughness. Lalu kita akan menambahkan di sini ada normal map. Jadi normal map ini memberi efek crispy ya, kasar dari suatu objek. Jadi non color juga berbeda dengan node yang lainnya. Kita tinggal menempelkan dari color ke base color, roughness ke roughness. Untuk normal kita membutuhkan suatu converter agar bisa langsung masuk ke normal yang ada di sini. Converter itu kita beri nama dengan normal map. Di sini teman-teman bisa search dengan menggunakan Shift A, search lalu ketik normal map. Color ke color, normal ke normal. Oke. Lalu saya akan turunkan nilai strength-nya menjadi 0,05. Di sini jika kita perhatikan bahwa tekstur yang ter-apply itu dalam posisi horizontal, saya ingin tekstur ini dalam posisi yang vertikal. Untuk merubah rotasi pada tekstur, di sini saya membutuhkan yang namanya mapping dan juga tekstur koordinat. Tekstur koordinat dan mapping. Karena sebelumnya kita sudah mengunwrap UV menggunakan Smart UV Project, oleh sebab itu kita akan memasukkan UV ini ke vektor. Lalu vektor ini ke setiap
vektor yang ada di setiap node. Oke. Setelah itu kita bisa merubah baik itu lokasi, rotasi, dan skalanya. Di sini saya akan merubah lokasinya terlebih dahulu, arah sumbu Z 90. Kemudian untuk skalanya saya akan menurunkan kira-kira di 1,5 agar terlihat lebih kecil. Setelah itu kemudian kita akan memasukkan metal. Kita pergi ke media ini, lalu pilih yang namanya metal 2. Kita masukkan metal 024 color ke color. Roughness, pastikan color space-nya non color. Kemudian masukkan juga metalness. Saya salah memasukkan, harusnya ke roughness. Ini non color, kita masukkan dari metalness ke metallic. Lalu di sini ada normal matte, yang mana kita juga butuh converter, yaitu normal matte. Oke. Kita sudah selesai untuk memberi tekstur pada objek. Di sini saya juga ingin memperkecil skala. Saya menggunakan mapping, tekstur koordinat, UV ke biru. Seperti ini. Selanjutnya kita akan memberi tekstur pada palunya. Di sini saya akan menekan tombol slash karena sebelumnya terhide. Di sini saya juga akan membagi dua tekstur. Yang pertama itu adalah tekstur metal yang sama seperti yang gagang ini, dan kemudian ada tekstur gold yang saya ingin tempatkan di setiap pojok-pojok atau samping-samping dari hammer ini. Sebelumnya jangan lupa kita akan periksa rotasi dan skalanya. Di sini tidak sesuai, maka kita akan rotasi skalanya. Sebelum saya melakukan texturing, saya akan memberi sedikit bevel pada objek ini agar terlihat lebih smooth ya pada bagian pinggir-pinggirnya. Ini terlihat sangat tajam. Untuk menambahkannya, teman-teman pergi ke gambar modifier, lalu add modifier, pilih bevel. Pada segmen saya akan memilih sekitar 3 atau 4 segmen, lalu amount-nya saya akan turunkan menjadi 0,08 atau lebih kecilnya lagi. Kita lihat. Oke, dikira di 0,02. Jika teman-teman merasa ini sedikit terkotak-kotakan di sini, kita bisa melakukan shade smooth dengan klik kanan, lalu shade smooth. Lalu jangan lupa, jika terlihat ada item-item seperti ini, berarti kita belum mengaktifkan auto smooth. Untuk mengaktifkan auto smooth, kita pergi ke titik 3 ini atau object data properties, klik di sini ada normal, lalu cek yang namanya auto smooth. Oke, memang sedikit
tidak ada perubahan ya kalau dilihat secara sepintas, tapi percaya ini nanti akan ada perbedaan ketika mengaktifkan auto smooth atau tidak. Kita ke material preview. Pertama saya akan mengunwrap terlebih dahulu bagian dari hammer ini. Seleksi, klik A untuk menyeleksi semua objek. Jika teman-teman bertanya kenapa hanya sisi sebelah kanan saja yang terseleksi sedangkan yang kanannya tidak, itu karena kita masih mengaktifkan mirror mode ya, mode mirror pada add modifier. Karena kita akan melakukan rendering di dalam Blender, maka kita tidak apa-apa untuk tidak mengapply efek mirror yang ada di sini. Tetapi jika teman-teman ingin mengekspornya ke software yang lain, sebaiknya teman-teman melakukan apply ya pada setiap objek yang masih memiliki modifier aktif. Untuk mengapply-nya, teman-teman misalkan ingin mengapply mirror, tinggal kita klik tombol bawah ini di sini. Lalu di sini ada apply. Tapi kita tidak akan melakukan itu untuk sekarang. Saya akan pergi ke edit mode, seleksi semuanya dengan menekan A, UV, Smart UV Project. Lalu berikan Assign margin seperti yang kita lakukan sebelumnya. Kita klik OK. Di sini teman-teman bisa melihat dua dimensi dari objek 3 dimensi yang sekarang kita lihat di 3D viewport. Oke, saya akan pergi ke material properties. Seperti biasa, kita akan menambah material new. Di sini saya akan beri nama gold, lalu new lagi. Karena sebelumnya kita sudah membuat material untuk metal, jadi kita tidak perlu klik new, tetapi kita akan klik yang material browser ini di sini atau di sini sama saja. Saya akan klik lalu search yang namanya metal. Nanti secara otomatis akan masuk ke dalam sini nih. Tetapi perlu diperhatikan bahwa ketika kita melakukan perubahan pada material metal, pada kepala kapak ini, kepala hammer ini, nantinya juga akan berubah pada material yang ada di gagang ini. Jika teman-teman ingin merubah material metal yang ada di gagang dan juga yang ada di kepala hammer ini, maka sebaiknya menggunakan klik yang icon yang sebelah sini. Maka ini akan menjadi metal titik 001. Artinya metal yang ini dengan metal yang metal saja itu sudah merupakan tekstur yang berbeda. Jadi ketika teman-teman melakukan perubahan pada metal titik 001, baik itu pada warna ataupun yang lainnya, maka tidak akan berpengaruh pada metal yang ada di sini. Oke, saya akan pergi ke tab, lalu saya akan assign untuk metal. Nanti akan terlihat seperti ini. Kemudian saya akan menyeleksi bagian-bagian yang saya kira akan diberi metal gold, yaitu pada bagian pojok-pojok sini. Lalu klik goldnya, assign, maka dia akan berwarna putih. Karena ini dalam keadaan masih mirror, maka yang sebaliknya juga kita lihat sudah berwarna putih. Saya akan memasukkan material metal yang ada pada file asset. Di sini cool, color ke color, roughness, pastikan color space-nya non-color. Lalu di sini ada metalness, non-color juga.
Kemudian ada normal, non color, normal map. Oke. Saya melihat bahwa material metal yang saya berikan, gold maksudnya, yang gold, yang berikan di objek ini terlalu besar skalanya. Maka saya akan memperkecilnya dengan cara menambahkan mapping seperti biasa. Lalu tekstur koordinat, UV yang ungu ke ungu. Saya akan beri nilai 1,5 untuk nilai X dan Z, X, Y, dan Z. Oke, saya kira cukup. Selanjutnya kita akan memberi sedikit ornamen pada kapak ini. Jika kita pergi ke file referensi, teman-teman bisa melihat adanya ornamen lukisan di setiap tengah dan juga pinggir dari hammer di sini. Untuk menambahkannya cukup sederhana, kita pergi ke shading, lalu kita klik hammernya, kita zoom. Di sini, jika teman-teman pergi ke yang namanya titik 3, object data properties, lalu teman-teman pergi ke UV maps. Di sini ada yang namanya UV maps. Saya beri nama supaya enak, UV map A. Ketika saya pergi ke edit mode, saya klik semuanya, teman-teman bisa melihat di sini adalah UV map A. Saya akan menambahkannya dengan plus icon. Saya beri nama UV map B. Untuk UV map B, saya akan perkecil, atau sebelumnya saya akan menambahkan ornamennya terlebih dahulu. Di sini teman-teman pergi ke metal 001. Kenapa pergi ke metal 001? Karena jika kita lihat ornamennya itu berada pada material yang metal ya, bukan yang gold. Oleh sebab itu, kita pergi ke yang metal 001. Lalu pada normal map, saya akan cari di sini. Di sini ada yang namanya ornamen 1. Teman-teman klik dan drag. Lalu pastikan non color. Di sini dari tekstur koordinat saya akan ganti menjadi UV map, yaitu UV map A. Oke. Kemudian untuk kenapa saya menggunakan UV map A? Karena saya ingin semua material yang metal ini itu menggunakan yang A ini, karena yang A itu sudah dalam posisi yang saya kira cukup ya. Kemudian saya ingin menambahkan ornamen, tetapi ketika saya ingin menambahkan ornamen, saya tidak ingin merubah skala pada material 1 yang ini, yang metal. Oleh sebab itu saya menggunakan yang UV map B. UV map A untuk yang metal, UV map B untuk ornamen. Jadi saya memasukkan UV map A untuk yang sisanya yang ini. Saya juga butuh normal map di sini. Atau tidak perlu ya, saya akan menggunakan mix RGB. Mix RGB, pastikan yang metal normal di X-nya itu pada color 1. Lalu ornamen satunya itu pada color 2.
teman-teman perhatikan ketika saya memasukkan ornamen 1 pada color 2, maka normal map pada metal 024 dan normal map pada ornamen 1 itu bercampur. Untuk memisahkannya, saya akan membuat 2 UV, yaitu UV A dan UV B. UV A untuk yang metal, UV B khusus untuk ornamen. Jadi ketika saya menggunakan UV map, yaitu UV map B, kita colokkan ke sini, dan kita ke edit mode, kita scale sedikit, kecil, lalu kita seleksi bagian tengahnya, lalu kita scale, kita ulangi, kita scale seperti ini. Maka teman-teman bisa melihat ornamennya muncul pada kapak di sini. Oke. Sama halnya dengan yang ini. Kita scale lagi. Oke, nanti akan terlihat seperti ini. Kemudian saya akan menambah efek dari normal mapnya dari 1 menjadi 1,5. Ini akan terlihat lebih crispy ya, lebih tajam, lebih kontras. Ini 1, ini 1,5. Oke. Kita sudah selesai untuk membuat hammer sebenarnya. Kita tinggal melakukan rendering. Setelah kita selesai, baik itu modeling dan juga texturing, hal terakhir yang akan kita lakukan adalah rendering. Di dalam Blender, ada 2 jenis, sebenarnya 3 jenis tipe rendering. Jika teman-teman pergi ke render properties di sini, render engine, teman-teman dihadapi oleh Eevee, workbench, dan cycles. Apa perbedaan dari ketiga ini? Kita akan membahasnya di lain video. Kita akan memakai tipe cycles. Di sini device yang saya gunakan adalah GPU. Jika teman-teman memiliki VGA, maka silahkan menggunakan GPU. Jika tidak, maka menggunakan CPU. Jika teman-teman memiliki VGA dan tidak memiliki opsi GPU, maka bisa mengaktifkannya melalui Edit, Preference, kemudian pada Sistem, teman-teman memilih CUDA, dan aktifkan NVIDIA GeForce yang tersedia di komputer teman-teman, baik NVIDIA maupun tipe yang AMD. Setelah kita selesai melakukan penyetingan di render engine-nya, sekarang waktunya untuk menempatkan kamera. Untuk menempatkan kamera, kita Shift A, lalu di sini ada kamera. Untuk masuk ke dalam mode kamera, teman-teman bisa pergi ke View, Viewpoint, lalu kamera. Di saya numpad 0 untuk shortcutnya. Sebelumnya saya memiliki kamera yang satunya, jadi saya akan hapus yang lamanya, kamera lamanya. Saya ulangi lagi, kamera lalu numpad 0. Di sini saya sudah masuk ke dalam mode kamera. Tetapi jika saya bergerak dalam mode kamera untuk sekarang, maka secara otomatis saya akan keluar dari mode kamera. Untuk tetap pada posisi mode kamera ketika kita bergerak,
teman-teman tekan N pada keyboard, lalu view, cek kamera to view. Jadi ketika kita cek, maka viewport kita atau view kita akan ke lock ke dalam kamera. Jadi ketika kita melakukan pergerakan, maka kita tetap berada pada kamera mode atau mode kamera. Posisikan letak kamera yang teman-teman inginkan. Di sini jika teman-teman merasa grid ini terlalu mengganggu, teman-teman bisa mengaktifkannya melalui show overlay. Jika kita uncheck atau nonaktifkan, maka ini akan hilang. Tapi saya akan lebih prefer untuk tetap mengaktifkannya untuk sekarang. Jika ingin keluar dari kamera mode, maka nonaktifkan kamera to view, maka kita sudah keluar dari kamera mode. Di sini, jika kita menseleksi kamera, teman-teman notice yang namanya objek data properties untuk kamera. Ketika teman-teman hit pada objek lain, maka simbol kamera ini tidak ada. Tetapi ketika kita menseleksi kameranya, maka settingan kamera itu ada. Jika kita buka, di sini kita bisa melihat beberapa pengaturan lens. Di sini ada focal length, lalu ada depth of field, viewport display, aperture, dan settingan yang lainnya. Di sini saya akan menggunakan tipe perspektif. Lalu pada focal length saya akan memakai 55. Saya akan posisikan kamera saya di sini. Oke. Saya kira sudah cukup untuk kamera. Jika kita lihat render previewnya, kita tekan Z lalu render. Ini bukan render yang final ya, bukan render final, ini hanya preview render saja. Di sini kita melihat objek kita terlalu gelap, maka dari itu saya akan menambahkan beberapa cahaya. Di sini ada light, saya akan menggunakan point light. Pada properties di sini kita bisa melihat penyetingan untuk light-nya. Saya akan menggunakan radius 10 agar shadow atau cahaya yang diberikan oleh lampu ini lebih tajam. Kemudian saya akan menggunakan power di 300. Lalu mungkin agak sedikit ke kuning-kuningan. Di sini saya akan memberi efek siluet ya pada garis-garis belakang dari hammer. Di sini lalu saya akan menempatkannya di sini juga. Saya ingin mendapatkan efek cahaya light di sini. Di sini juga. Lalu untuk yang bawah mungkin saya akan menggantinya dengan ini 200, kita turunkan 100. Saya akan menggantinya dengan warna ke ungu-unguan, kira-kira seperti ini. Lalu ada juga di sebelah sini. Untuk menduplikat objek, saya menekan Shift D. Oke, kira-kira seperti ini.
Saya akan perbesar radiusnya menjadi 25. Oke. Jika teman-teman merasa pencahayaan di sini sudah cukup, saatnya kita akan melakukan pengaturan kanvas atau resolusi pada kamera. Jangan lupa untuk menyimpannya. Untuk penyetingan resolusi kamera, kita bisa pergi ke Output Properties. Lalu di sini ada dimensi, resolusi X, Y. Saya menggunakan 1:1, 1920 kali 1920. Lalu di sini ada persen, artinya saya akan merender 100% dari ukuran 1920 ini. Jika kita pada resolusi 1920 XY-nya dan nilai persennya adalah 50, artinya ketika kita render, maka outputnya akan 50% dari resolusi 1920. Lalu di sini ada aspek rasionya 1:1. Di sini untuk pengaturan video ya, karena saya akan menggunakan render image, jadi saya tidak akan melakukan penyetingan di bagian ini. Akan tetapi saya akan merender PNG, maka dari itu saya pastikan ininya RGBA. Atau ketika teman melakukan render untuk video dan belakangnya itu transparan, maka pastikan ini RGBA, Bright Green Blue Alpha Channel, jadi alfanya untuk transparan. Kita tidak akan melakukan penyetingan di sini, biarkan saja default. Dan selanjutnya kita akan mengecek ke bagian sini, render properties lagi. Di sini untuk sampling, ini adalah pengaturan yang sangat penting, terutama untuk yang render. Di sini ketika saya melakukan preview render, teman-teman bisa melihat ada 32 sampel. Saya ulangi lagi, perhatikan pada pojok kiri atas. Ini 32 sampel. 32 sampel ini kita bisa mengaturnya lewat sampling pada viewport 32 sampel. Ini untuk render preview. Tetapi ketika kita hit render yang sebenarnya, bukan render preview, maka jumlahnya adalah 150. Mungkin pada Blender teman-teman defaultnya adalah 125. Di sini saya sudah merubahnya menjadi 150. Semakin tinggi nilai sampel, semakin tinggi juga keakurasian dari render. Tetapi itu berimbas pada lamanya waktu render. Oleh sebab itu, pastikan nilai sampel ini disesuaikan. Pertama, disesuaikan dengan komputer teman-teman, kemampuan teman-teman. Yang kedua, disesuaikan dengan kebutuhan objek. Apa artinya? Di sini saya menyeting render 150 sampel. Ketika saya menambah nilainya menjadi misalkan 1000, maka nilai hasil rendernya dari 1000 sampel ini itu tidak akan jauh berbeda dengan nilai 150 sampel. Tetapi pada scene-scene tertentu yang kompleks, maka 150 sampel ini akan menghasilkan nilai yang sangat buruk ya. Maksudnya hasil yang sangat buruk dibanding dengan 1000. Khususnya untuk eksterior atau interior arsitektur. Tetapi untuk objek yang simple seperti ini, 150 sampel sudah cukup. Lalu kita ke light path. Apa fungsi dari light path? Secara default, nilai light path di sini total berjumlah 12 sampel. Light path berfungsi untuk jika dalam render kita ini ada objek kaca atau glass. Light path ini memungkinkan cahaya itu masuk atau memantul ke dalam objek kaca kita atau gelas kita. Secara default 12.
Semakin tinggi nilai bounces atau total ini pada Lightpad, itu juga akan mempengaruhi dari lamanya waktu render. Karena di scenes kita ini tidak ada material glass, semuanya solid, maka saya akan menurunkan nilai total bounces ini menjadi 2 atau 3. Biarkan yang lainnya default. Atau jika teman-teman ingin bereksperimen di bagian diffuse, transparansi, maka silahkan. Di sini saya akan lanjut ke film. Saya ini default saja. Di film, di sini ada exposure. Saya akan menggunakan satu exposure karena kemungkinan besar saya akan melakukan penyetingan lebih lanjutnya atau memberi efek-efek yang lanjutnya di Photoshop atau di Lightroom. Maka saya biarkan ini default. Lalu di sini ada transparan. Jika kita menonaktifkan transparan, maka hasil render kita akan menunjukkan background di belakang dari objek render kita. Karena saya hanya ingin mengambil dari gambar ini saja, model kita, dan belakangnya transparan, maka saya akan menonaktifkan transparan. Di sini ada performance. Pada performance yang perlu diperhatikan adalah nilai tiles yang paling penting biasanya. Nilai tiles X dan Y ini tidak mempengaruhi kualitas dari render, tetapi mempengaruhi lamanya waktu render. Semakin tinggi kapasitas komputer kita, kemampuan komputer kita, maka sebaiknya nilai X dan Y ini juga semakin tinggi. Karena jika komputer kita itu pada performa yang low dan menyeting nilai X dan Y ini tinggi, maka kemungkinan besar akan mengakibatkan crash pada laptop atau komputer. Semakin tinggi nilai X dan Y, jika sesuai dengan kemampuan komputer, maka rendernya akan semakin cepat. Tetapi tidak mempengaruhi kualitas render. Kemudian saya akan melakukan penyetingan lagi di bagian color management. Di sini yang biasanya diganti itu adalah pada view, transform, look, exposure, dan gamma. Sedangkan untuk display device, sRGB untuk kebanyakan kasus. Di sini saya akan membahas tentang look. Pada default, Blender itu adalah none. None, jika kita klik, itu nilainya akan sama dengan medium contrast. Medium contrast, ketika saya pilih, cek, maka teman-teman bisa melihat tidak ada perbedaan, baik itu kontras ataupun yang lainnya pada objek. Akan tetapi, ketika saya merubahnya ke medium high contrast, maka objek kita ini lebih kontras. Maka none di sini itu sama dengan medium kontras. Saya akan menggunakan medium high contrast. Lalu untuk exposure dan gamma saya default. Dan ketika dirasa sudah selesai, saatnya kita untuk melakukan rendering. Di sini pada bagian render, teman-teman klik, lalu hit render image atau F12 untuk shortcutnya. Oke, ini memerlukan waktu sekitar 3 detik di komputer saya. Kemudian untuk menyimpannya, kita bisa ke image, lalu save as, lalu pilih di mana kita ingin menyimpannya. Di sini saya akan beri nama hammer, save as image. Ketika kita pergi ke picture lalu hammer, maka kita bisa melihat hammer kita. Dan ini PNG, belakangnya transparan. Oke, untuk tutorial
series Armor and Weapon khususnya untuk Militia kita sudah selesai. Jadi sampai jumpa di video series berikutnya. Bye-bye.